Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos membuat alur cerita Arc Insiden Shibuya part ke-1, dimana di part 1 ini Gojo Satoru telah resmi disegel oleh Kenjaku menggunakan alam penjara peninggalan Buddha Genshin. Yap, apa yang terjadi berikutnya setelah Gojo di penjara? Berikut alur cerita Insiden Shibuya part kedua. Seperti video part ke-1, Abdikos akan menjelaskan alur cerita berdasarkan jam dan menit. Yuk langsung aja kita check out, check it bro. Jam 9.22 PM, situasi semakin kacau. Setelah Gojo disegel, muncul tirai baru yang semakin kuat di area Shibuya. Total ada 4 lapis tirai. Pertama tirai A yang menjebak warga sipil agar tidak keluar di bagian paling dalam. Kemudian tirai B yang menjebak Gojo Satoru. Tirai C yang mencegah penyihir Jujutsu untuk masuk. Dan terakhir, tirai A yang juga menjebak para manusia namun di sisi paling luar. Jadi manusia biasa tidak akan bisa masuk ke area Shibuya. Selain itu, disegelnya Gojo juga telah membolak-balikan dunia Jujutsu. Para roh kutukan atau pengguna kutukan jahat yang sebelumnya bersembunyi karena takut pada Gojo, kini mulai mempersiapkan diri mereka untuk kembali beraksi. Sementara itu, 3 tim yang sebelumnya berjaga di luar mendapatkan perintah untuk masuk ke dalam tirai. Di tempat lain, Ichichi yang mengkoordinir para asisten manajer Jujutsu di luar tirai tiba-tiba ditusuk oleh Shigemo. Shigemo sendiri mendapatkan perintah dari Uraume untuk berpatroli di sekitar tirai dan membunuh siapapun yang mengenakan jas. Sementara itu, sesaat setelah Gojo disegel, Mini Mekamaru tiba-tiba muncul di tempat tim Mei Mei. Buat yang belum menonton video Abdikos tentang alur cerita pengkhianatan Kokichi Muta, intinya setelah Kokichi Muta dihilangkan batasan surgawinya oleh Mahito dengan teknik Idol Transfiguration-nya, dia bertarung dengan Mahito dan akhirnya terbunuh. Namun jauh sebelum Muta bertarung dengan Mahito, dia sudah mempersiapkan energi kutukan untuk membuat Mini Mekamaru, dimana ini semacam boneka robot Mekamaru tetapi berbentuk device. Device ini akan aktif saat Gojo berhasil disegel. Dan ya, setelah Gojo disegel, Mini Mekamaru akhirnya muncul sebanyak 3 device dan tersebar di berbagai tempat. Device Mini Mekamaru sendiri hanya bersifat sementara, namun perannya akan sangat penting dalam membimbing para penyihir Jujutsu untuk menghadapi pihak lawan. Karena memang Kokichi Muta, sang pencipta Mini Mekamaru, sebelumnya menjadi agen ganda, jadi dia tahu banyak informasi baik dari pihak kawan maupun pihak lawan. Setelah muncul di tempat tim Mei Mei, Mini Mekamaru memberitahu kalau Gojo telah disegel. Dia kemudian memperingatkan kalau akan ada pengguna kutukan dan roh terkutuk yang sangat kuat datang melalui platform kereta Fukutoshin menuju stasiun Meiji. Dari sini Mini Mekamaru menyuruh Yuji untuk keluar dari stasiun Meiji menuju Shibuya untuk memberitahukan ke para penyihir kalau Gojo Satoru telah disegel. Sementara Mei Mei ditugaskan oleh Mini Mekamaru untuk menghadapi pengguna kutukan dan roh terkutuk yang akan menuju ke tempat mereka. Yuji kemudian memasangkan Mini Mekamaru ke telinganya sebagai pemandu. Tidak lama kemudian, 2 musuh kuat akhirnya datang. Yuji pun lari menuju ke Shibuya dari stasiun Meiji. Sementara Mei Mei dan Ui Ui berusaha menghadapi 2 musuh kuat tersebut. Jam 9.26 PM atau 6 menit setelah Gojo berhasil disegel, muncul masalah baru dari pihak musuh, di mana kotak Prison Realm tiba-tiba tidak bisa dipindahkan. Hal ini memaksa Kenjaku tidak bisa meninggalkan Prison Realm dan harus menjaganya untuk sementara waktu. Dari sini kita diberitahu kalau device Mini Mekamaru yang kedua ternyata muncul di dekat kelompok Kenjaku untuk mengintai gerak-gerik mereka. Namun Mahito berhasil menyadari keberadaan Mini Mekamaru dan langsung menghancurkan device kedua tersebut. Dan ya, karena Mini Mekamaru kedua sudah mengetahui info penting kalau kotak Prison Realm tidak bisa dipindahkan, maka dia segera memberitahukan info penting ini ke Itadori Yuji. 1 menit kemudian, yakni jam 9.27 PM, Mini Mekamaru 1 yang ada di telinga Yuji menyuruhnya untuk segera menghubungi para penyihir agar segera menyerang tempat Kenjaku. Namun Yuji sendiri lost kontak dengan Ichichi karena dia sebelumnya telah ditusuk oleh Shigemo. Yuji pun tidak kehilangan akal. Dia yang telah sampai Shibuya naik ke atap gedung lalu berteriak memberitahu Nanami kalau Gojo Satoru telah disegel. Dari sinilah tim Nanami dan tim Kusakabe mendengar teriakan Yuji secara langsung. Sementara tim Zenin tidak mendengar teriakan Yuji karena posisi mereka terlalu jauh. Nanami yang mendengar teriakan Yuji langsung merubah rencana untuk menuju ke tempat Yuji. Sementara kelompok Kenjaku yang juga mendengar teriakan Yuji langsung mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan para penyihir yang akan segera menggempur mereka. Namun bukannya melakukan strategi bertahan, kelompok Kenjaku malah mengambil jalan untuk menyerang, di mana Choso, Mahito, dan Jogo akan berlomba untuk menemukan Itadori Yuji. Jika Jogo berhasil menemukan Yuji terlebih dahulu, maka Jogo berencana akan membangkitkan Sukuna dari Yuji. Sedangkan jika Choso dan Mahito yang menemukan Yuji duluan, maka mereka boleh langsung membunuh Yuji
tanpa mempedulikan kebangkitan Sukuna. Intinya mereka memilih strategi menyerang karena mereka yakin bisa menang melawan para penyihir yang akan menggempur mereka karena memang Gojo Satoru sudah disegel. Sementara itu, Kenjaku yang ditinggal sendirian dipergoki oleh dua penyihir kembar Mimiko dan Nanako yang menuntut Kenjaku untuk mengembalikan tubuh Geto. Namun Kenjaku malah mengejek mereka, lain kali kalau mau membuat perjanjian, usahakan lakukan dengan sumpah pengikat. Yap, jadi intinya dua penyihir kembar tidak melakukan sumpah pengikat, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika Kenjaku menolak mengembalikan tubuh Geto. Kenjaku pun menyuruh mereka pergi dengan mengancam akan membunuh mereka dengan tubuh Geto. 3 menit kemudian, yakni jam 9.30 PM, tim Nanami berhasil menemui Yuji. Di sini Mekamaru menjelaskan situasinya. Nanami pun memutuskan untuk pergi sendiri mencari Ichiji, sementara Megumi, Ino dan Yuji ditugaskan untuk mencari pengguna kutukan yang menjaga tirai penghalang para penyihir untuk masuk. Di tempat lain, semua roh kutukan tingkat spesial berkumpul di lantai B4F termasuk Dagon. Dagon kemudian memakan semua manusia di lantai B4F, sementara Mahito membagi jiwanya menjadi 2 untuk berburu Yuji. 1 jiwa pergi lewat jalur atas dan 1 jiwa pergi lewat jalur bawah. 10 menit kemudian, jam 9.40 PM, Nobara dan Nita yang berpisah dengan Naobito Zenin dan Maki Zenin bertemu Shigemo yang sedang berpatroli di luar tirai. Yap, sebelumnya Nobara dan Nita ditugaskan oleh Maki untuk mencari Ichiji karena Ichiji tiba-tiba kehilangan kontak saat menghubungi Nita. Jadi ada 2 orang yang saat ini mencari Ichiji, yaitu tim Nobara dan Nita, kemudian sahabat baik Ichiji yaitu Nanami. Saat itu juga pertarungan Nobara dan Shigemo tidak terelakkan. Seperti biasa, Shigemo menggunakan cara licik dengan menyerang Nita yang hanya seorang asisten manajer. Nobara pun kewalahan menghadapi kelicikan Shigemo. 4 menit kemudian, jam 9.44 PM, Nanami menemukan Ichiji yang tergeletak bersimbah darah. Dia pun benar-benar marah. Setelah menyuruh seseorang untuk menyelamatkan Ichiji, Nanami langsung mencari siapa pelaku penusukan Ichiji. 2 menit kemudian, yaitu jam 9.46 PM, Nanami menemukan Nobara yang kewalahan menghadapi Shigemo karena dia menggunakan strategi licik dengan menyiksa Nita. Dengan tanpa ampun, Nanami langsung berniat mencincang Shigemo. Shigemo sendiri mencoba menyerang Nanami, namun Nanami tak sedikit pun mengelak dari serangan Shigemo. Yap, Nanami seperti batu kokoh yang tidak bisa dirobohkan oleh Shigemo. Dengan wajah seramnya, Nanami bertanya ke Shigemo di mana dan ada berapa jumlah musuh. Namun tentu saja Shigemo menolak memberitahu. Nanami dengan tanpa ampun langsung membogem Shigemo sampai dia terpental ke tembok. Nanami kemudian mendekati Shigemo lagi dan kembali menanyakan pertanyaan yang sama. Namun Shigemo tetap kekeh untuk tidak memberitahu. Nanami kembali membogem tubuh Shigemo. Kali ini Shigemo memanggil senjata terkutuknya untuk menyerang Nanami. Namun senjata tersebut berhasil dihentikan Nobara dengan teknik santet paku miliknya. Nanami kemudian menginterogasi Shigemo kalau dalam perjalanan ke sini dia menemukan banyak mayat asisten manajer. Apakah itu perbuatanmu? Kata Nanami. Shigemo yang sudah merasakan 2 bogeman Nanami akhirnya ketakutan. Dia hanya bisa meminta maaf, namun Nanami tanpa ampun langsung membogem Shigemo hingga dia nyangsang di tembok dan pingsan. 15 menit kemudian, alias jam 10.01 PM, Yuji, Megumi, dan Ino menemukan para pengguna kutukan yang menjaga tirai penghalang para penyihir. Yap, ternyata mereka bersembunyi di puncak menara Shibuya. Identitas asli mereka adalah Awasaka, Ogami, dan cucunya. Awasaka dan Ogami sendiri adalah pengguna kutukan jahat yang semenjak Gojo lahir, mereka tidak bisa bebas melakukan kejahatannya. Untuk itulah mereka memilih bekerja sama dengan Kenjaku untuk menyegel Gojo. Dari sini, pertarungan pun tidak terelakkan. Awasaka melawan Yuji dan Megumi di bawah gedung, sementara Ino melawan Ogami dan cucunya di atas gedung. Awasaka sendiri punya teknik kutukan yang sangat rumit, yaitu dia bisa membalik damage serangan alias inverse. Jika serangan yang digunakan kepadanya besar, maka damage yang dia terima kecil. Sementara jika serangannya kecil, maka damage yang dia terima akan besar. Yuji dan Megumi sangat kewalahan menghadapi teknik kutukan Awasaka yang belum mereka ketahui ini. Bahkan Yuji sempat tersayat dengan pisau Awasaka saat memukulnya keras-keras. Untung Megumi dengan cekatan melemparkan Awasaka dengan Shikigami Kodok. Dan ya, meski dilempar sangat keras, tapi Awasaka sama sekali tidak terluka. Megumi yang bingung dengan teknik kutukan Awasaka mencoba mengetes apakah teknik kutukannya adalah teknik kutukan penghalang seperti yang dipakai Hanami dan Jogo untuk menghadapi Gojo. Caranya dia berpura-pura memberitahu kalau Gojo ada di Shibuya. Namun Awasaka sama sekali tidak takut karena dia tahu Gojo telah disegel. Jadi intinya Megumi tahu kalau Awasaka sebenarnya takut pada Gojo. Jadi teknik kutukannya pasti bukan penghalang kerusakan seperti milik Jogo dan Hanami. Megumi pun kemudian mencoba serangan Shikigami kelinci
yang cukup lemah. Dan ya, sebagian serangan kelinci tersebut mengenai Awasaka dan dia cukup terkena damage-nya. Dari sinilah Megumi akhirnya sadar kalau teknik Awasaka adalah inverse. Namun meski teknik Awasaka adalah membuat serangan lemah menjadi damage kuat, tapi ada batasan seberapa lemah serangan yang bisa digunakan. Karena kalau tidak ada batasan, pasti Awasaka sudah mati terkena serangan hembusan angin yang sangat lemah. Megumi pun menyiapkan rencana untuk mengalahkan Awasaka. Pertama, dia menyiapkan Shikigami Kodok dengan serangan lemah, lalu memberendal Awasaka dengan serangan kombinasi Megumi dan Yuji. Serangan ini berhasil. Awasaka pada akhirnya bisa dikalahkan setelah terkena tinju tipuan dari Yuji. Tirai penghalang penyihir pun berhasil diturunkan. Sementara itu, di atap gedung, Ino berhadapan dengan Ogami dan cucunya. Kemampuan Ino adalah mengendalikan 4 monster pembantu, yaitu Kaichi, Reiki, Kirin, dan Ryu dengan memakai penutup muka di kepalanya. Sementara kemampuan Ogami adalah melakukan ritual memanggil informasi jiwa orang yang mati untuk dimasukkan ke tubuh manusia hidup. Yap, kemampuan yang sangat mirip dengan Edo Tensei. Sementara Ogami melakukan ritual, cucunya bertindak sebagai pelindungnya. Dengan kemampuan monsternya, Ino mencoba menyerang Ogami, namun selalu dilindungi cucunya. Tampaknya sang cucu tidak peduli meski tubuhnya terluka. Yang penting, ritual Ogami tidak sampai terganggu. Dan setelah ritual tersebut siap, Ogami meng-Edo Tensei sosok kuat yang sangat tidak asing. Yap, dialah premannya dunia Jujutsu, yaitu Toji Fushiguro. Sebagai pengingat, Toji ini adalah mantan anggota klan Zenin yang terkena batasan surgawi, di mana tubuhnya sama sekali tidak memiliki energi kutukan. Namun sebagai gantinya, Toji mempunyai tubuh manusia yang luar biasa kuat. Ino pun sampai ketakutan ketika sosok Toji Fushiguro hadir di hadapannya. Ino mencoba menyerang Toji dengan monster naga, namun Toji dengan cepat berhasil melepaskan penutup kepala Ino, membogem mentah Ino, lalu memberendelnya dengan tinju manusia super. Ino pun kemudian dilempar Toji dari atap menara Shibuya. Namun Megumi dan Yuji yang tahu akan hal tersebut langsung menyelamatkan Ino. Sementara itu, di atap gedung, sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh cucu Ogami yang kini menjadi Toji. Yap, awalnya cucu Ogami masih menyimpan kesadarannya saat mengalahkan Ino. Namun lama-kelamaan kesadarannya tiba-tiba menghilang dan pada akhirnya 100% digantikan dengan tubuh Toji Fushiguro. Inilah yang dimaksud oleh Kenjaku sebelumnya kalau jiwa dan tubuh adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Meski memakai otak Kenjaku, tapi tubuh Geto Suguru sempat mencoba melawan kehendak Kenjaku. Namun karena Kenjaku lebih kuat dari Geto Suguru, jadilah kehendak tubuh Geto tetap berhasil dikendalikan Kenjaku. Namun untuk kasus Toji berbeda. Tubuhnya adalah batasan surgawi yang terbebas dari energi kutukan. Dan ya, tubuh tersebut jauh lebih kuat dari jiwa cucu Ogami. Sehingga sama seperti kasus Geto Suguru dan Kenjaku, tubuh Toji Fushiguro pada akhirnya bisa mengendalikan jiwa cucu Ogami dengan penuh. Toji pun langsung membantai nenek Ogami hingga tewas. Dari sinilah mimpi buruk insiden Shibuya menjadi semakin buruk setelah Gojo Satoru berhasil disegel. Kini orang yang pernah hampir membunuh Gojo di Edo Tensei untuk masuk ke pertempuran. Yap, nantikan pembahasan kegilaan Arc Insiden Shibuya part ketiga dari Abdikos. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Saya Abdikos, salam Mi.